Karena orang tuanya mengatakan bahwa kalau kamu nggak puasa, neraka nanti kamu. Nah, teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Khairul Umam Official yang mudah-mudahan Allah muliakan. Di sini saya akan menyapa teman-teman semua dengan memberikan bagaimana tuntunan atau pedoman supaya kita bisa mengajarkan anak kita berpuasa, tapi mereka tidak merasa tertekan atau merasa terpaksa karena orang tuanya mengatakan bahwa kalau kamu nggak puasa, neraka nanti kamu. Nah, verbalitas secara seperti itu yang menyebabkan bahwa seakan-akan agama itu adalah sebuah dogma yang sangat serem. Orang tua harusnya bisa menyampaikan itu secara kebalikannya. Tidak usah kita mengatakan kalau kamu nggak puasa nanti kamu dibakar. Kita bisa melakukan cara yang lain. Kita berikan dulu pemahaman yang menggembirakan. Nanti kan kalau puasa kita Idul Fitri itu nanti dosa kita dihapus. Nanti kita kalau Idul Fitri pakai baju barunya nggak malu. Karena banyak orang-orang yang melakukan Idul Fitri tapi sebetulnya dia tidak berpuasa. Nanti Allah pandangnya sebagai wah, banyak orang yang beridul Fitri tapi sebetulnya dia masih banyak dosanya. Nah, kita bisa menyampaikan pesan-pesan agama melalui cara yang dapat diterima akal anak-anak kita. Jangan serta-merta kita mengatakan nanti dibakar di akhirat. Nah, anak-anak itu kan pikirannya masih abstrak. Dia belum bisa menerima bahwa agama itu adalah sebuah aturan. Dia belum bisa menerima seperti itu. Yang dia lihat adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya melakukan puasa, insya Allah dia juga akan terikut dalam hatinya untuk melakukan puasa. Banyak juga orang tua yang menginginkan anak puasa, tapi dia sendiri buka puasa di siang hari. Dikira anaknya tidak melihat. Walaupun anak tidak melihat, ada batinnya dia merasa, oh kayaknya nggak puasa. Sama seperti anak itu disuruh sholat oleh orang tuanya. Sedangkan orang tuanya sendiri masih curi-curi waktu untuk menonton TV. Sehingga 10 menit waktu habis sholat, baru dia melakukan sholat. Itu yang menyebabkan anak itu merasa, contohnya itu buruk sekali. Mereka tidak mau melakukan ibadah karena apa yang dia lihat sangat buruk, sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Orang tua menyampaikan kebaikan dengan verbal itu tidak lebih diterima dengan dia melakukannya secara contoh dan mengajak. Contoh, ketika orang tua menyuruh anak untuk sholat, misalnya, sholat, kalau nggak sholat nanti dibakar. Orang tuanya kemana? Orang tuanya sholat sendiri atau pergi ke masjid. Anaknya tidak diajak. Nah, itu bertolak belakang dengan tujuannya sendiri untuk mengajak anaknya untuk sholat. Harusnya bagaimana? Ajak anaknya, siapkan sarungnya, pecinya, kemudian ajarkan dia berwudu, tuntun anak, ajak dia sholat. Itu lebih efektif dan lebih menyenangkan. Seakan-akan dia diajak jalan-jalan oleh ayahnya dan ayahnya itu seperti perhatian sekali pada dia. Tapi kalau sekedar menyuruh sholat, kemudian kalau nggak sholat diberikan pukulan, menurut saya itu tidak mendidik dan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sampaikan kepada anak-anak kita bahwa sholat, puasa ini adalah perintah Allah. Kalau kita mau menjadi hamba Allah, kita harus sholat. Nah, dengan cara seperti itu, dengan cara penekanan, intonasi yang dapat diterima oleh anak-anak kita. Cari bahasa, cari definisi yang memang betul-betul anak itu paham. Begitu. Bahwa puasa itu menahan lapar dan haus, kita nggak boleh marah-marah, ya nggak apa-apa, sampaikan saja begitu. Nanti juga ketika dia remaja atau dewasa, dia akan paham definisi yang lebih lengkap dan lebih kuat. Jangan dikatakan puasa nggak boleh begitu, nggak boleh. Nah, jangan terlalu banyak aturan. Anak-anak itu sedang belajar ya. Saya katakan dia itu belajar berpuasa, dia belum berpuasa karena memang dia belum masuk syarat wajib. Dia nggak wajib puasa.
Yang wajib mah orang tuanya kan. Nah, tapi anak itu diajarkan, dilatih untuk berpuasa supaya di masa remajanya, masa dewasa dia sudah terbiasa. Itu adalah bagian dari tarbiyah, daripada pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman pada anak. Jadi kuncinya yang pertama adalah, jangan menuntut banyak. Kalau anak Anda senang berpuasa, dia mau melakukan puasa, lakukan saja. Tidak usah Anda katakan, nih baca Quran nih. Anak-anak itu dia berpuasa saja itu sudah baik. Dia melakukan ibadah puasa itu sudah baik. Nah, boleh saja kita menyuruh dia untuk membaca Al-Quran. Ayo nah baca Quran. Bagaimana? Anak di depan berhadapan dengan ayahnya. Baca dah bareng-bareng itu lebih baik daripada menyuruh anak untuk nih baca nih. Bagaimana masa puasa begitu? Ini SD loh. Saya bicara misalnya anak SD. Kalau SMP beda lagi ya. Nanti tahapannya beda. Anak SD disuruh untuk menghatamkan Quran oleh ayahnya dengan cara paksaan. Menurut saya itu tidak baik. Biarkan saja mereka menjadi dirinya sendiri. Yang kedua adalah berilah dia apresiasi, berilah dia pujian. Jangan sampai dia dari pagi sampai sore menahan lapar, menahan hausnya, tidak diapresiasi oleh orang tuanya, tidak diberikan usapan kasih. Bagaimana caranya? Diusap-usap, dielus-elus rambutnya ketika dia merasa lapar, kemudian perutnya kita berikan usapan-usapan. Itu akan membuat dia semakin kuat. Menguatkan anak untuk berpuasa itu bukan dengan cara verbal saja, dengan cara kita ngomong ayo kuat. Nah, itu kurang efektif. Berikan dia sentuhan-sentuhan. Sentuh kepalanya, sentuh perutnya. Adek lapar, nanti sebentar lagi ya nak ya. Nah, dengan seperti itu dia akan terbiasa. Oh, orang tuanya ini paham, orang tuanya ini berarti mengikuti, orang tuanya ini berarti sayang pada dirinya, dia orang tua. Jadi yang pertama, biarkan dia berpuasa apa adanya. Yang kedua, berikan dia apresiasi. Ya, apresiasi itu bisa saja kita belikan. Misalnya ketika anak itu senangnya main petasan banting misalnya, kita belikan saja. Itu bagian daripada apresiasi. Atau bentuk lain misalnya kita belikan makanan kesukaan dia untuk berbuka puasa, itu juga bagus. Dia akan termotivasi. Kemudian kalau dia suka dengan minuman yang lagi tren, belikan saja. Itu bagian daripada apresiasi. Jangan malah begini, ini puasa itu kan bukan buat makanan deh. Selagi bapak ibu ada rezeki, berikanlah pada anak. Tidak usah mengajarkan anak itu supaya tidak memikirkan makanan berbuka. Dia itu anak-anak. Saya ulang sekali lagi, jangan samakan puasa Anda dengan puasa anak Anda. Itu berbeda sekali. Kalau Anda memang sudah wajib taklif dalam agama, sudah mukallaf. Sedangkan anak Anda itu bukan mukallaf, dia tidak wajib puasa, tapi Anda sedang mengajarkan dia berpuasa. Maka caranya pun harus dengan cara yang baik. Jangan sampai membuat dia begini. Kalau anak Anda itu dipaksa dengan banyak aturan, kemudian tidak diberikan apresiasi, dia cenderung akan bosan. Bosannya bagaimana? Untuk apa puasa enggak dapat apa-apa? Mendingan puasa di depan ayah aja atau di depan mama aja. Nanti setelah ini di kulkas ada minuman, ayah dan mama tidur, minum nanti dielap mulutnya. Anak akan melakukan kebohongan. Anak akan tidak ikhlas dalam ibadah. Di masa remajanya dia akan timbul kebosanan dalam beragama. Dan akibat buruk lainnya daripada kita tidak memahami kondisi anak. Sejatinya begini Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ketika kita mengajarkan anak untuk berpuasa, sebetulnya kita sedang menanamkan nilai. Bagaimana kamu nanti menjadi hamba Allah yang bertanggung jawab dengan cara menjalankan ibadah puasa. Sebab banyak juga orang yang gagah dalam tanda kutip, kemudian berpendidikan, atau bahkan sudah banyak memakan asam garam kehidupan, dia tidak berpuasa. Kenapa? Mungkin saja di masa kecilnya tidak ikhlas dalam ibadah. Kemudian dia tidak paham dengan definisi ihsan. Bagaimana kita itu dipandang oleh Allah, diawasi oleh Allah terus menerus. Itu tidak terrefleksi dalam kehidupannya. Anak yang dewasa kemudian makan di
di warteg padahal tidak ada uzur syar'i yang membolehkan dia berbuka puasa, boleh jadi belum ada ihsan dalam hatinya bahwa dia ini sedang diawasi oleh Allah. Makanya di antara pendidikan anak berpuasa adalah tanamkan ihsan, bahwa kita ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti remaja, dewasa dia selalu ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang saya sampaikan tentang tips supaya anak berpuasa dengan bijak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka, dan mampu membuat Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya, dan jadikan Ramadan ini terbaik di antara hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.